3 poin berhasil diamankan Bali United, tapi di balik kemenangan itu, ada sesuatu yang tidak beres. Pelatih Johnny Johnson murka meski timnya menang atas Persijap Jepara. Ia menyoroti satu hal penting yang bisa jadi ancaman besar jelang laga berat kontra Persita Tangerang. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ruang ganti Bali United? Dan mengapa sang pelatih justru menegur timnya di tengah euforia kemenangan? Inilah cerita lengkapnya, kisah penuh tensi, kritik tajam, dan peringatan keras sebelum duel panas di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Bali United sukses membawa pulang 3 poin penting dari markas Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-9 BRI Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini, Serdadu Tridatu menang tipis 2-1 lewat gol Kadek Agung dan rekrutan anyar Jordi Brun. Tapi siapa sangka, kemenangan itu justru membuat pelatih kepala, Johnny Johnson, tak puas sedikit pun. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Bali United belum tampil seperti yang ia harapkan. Dalam konferensi pers pasca laga, Johnson membuka fakta mengejutkan, timnya kehilangan kendali permainan setelah unggul, bahkan nyaris kehilangan ritme ketika ditekan lawan. Tegas dan tanpa basa-basi, pelatih asal Belanda itu mengaku akan melakukan evaluasi besar-besaran sebelum timnya menjamu Persita Tangerang akhir pekan ini. Kemenangan tipis 2-1 atas Persijap Jepara di pekan ke-9 BRI Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 jadi bukti bahwa Serdadu Tridatu masih punya mental juara. Namun di balik 3 poin berharga itu, sang pelatih Johnny Johnson justru memberi sorotan tajam terhadap performa timnya sendiri. "Kami menang, tapi belum bermain seperti yang saya inginkan," tegas Johnson seusai laga di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu, tanggal 19 Oktober, malam. Ucapan itu langsung jadi bahan pembicaraan di kalangan supporter dan pengamat bola Indonesia. Pasalnya, meski Bali United tampil dominan di awal, pelatih asal Belanda itu melihat banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama soal kontrol permainan dan konsistensi di babak kedua. Menurut Johnson, setelah unggul lewat gol Kadek Agung dan rekrutan anyar Jordi Brun, justru timnya kehilangan kendali permainan. Persijap mulai menekan, dan Bali United terlihat terlalu cepat kehilangan bola. Kontrol permainan yang seharusnya bisa menenangkan tempo, malah membuat timnya panik. "Seharusnya kami bisa lebih mengontrol permainan setelah mencetak gol," ujar Johnson. Situasi itu memaksa seluruh pemain bertahan total. Tapi justru dari tekanan itulah semangat pantang menyerah mereka terlihat. Johnson menegaskan bahwa kemenangan kali ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ia berjanji akan melakukan evaluasi total, terutama dalam hal transisi permainan, konsistensi, dan komunikasi antar lini. Bali United masih harus menemukan ritme terbaik jika ingin bersaing di papan atas. "Kami tidak boleh cepat puas. Ini baru permulaan. Kami harus belajar mengontrol permainan dan memaksimalkan peluang," tegas Johnson dengan nada serius. Di sisi lain, 2 pencetak gol, Kadek Agung dan Jordi Brun, mendapat pujian khusus. Keduanya dianggap sebagai simbol kerja keras tim di sesi latihan. Khusus bagi Brun, ini jadi sinyal positif bagi supporter bahwa rekrutan anyar ini mulai menyatu dengan gaya bermain Bali United. Dengan kemenangan ini, Bali United berhasil naik ke papan atas klasemen sementara BRI Super League. Namun jarak poin di antara tim-tim besar seperti Borneo FC, Persita Tangerang, dan Bali United sangat tipis. Satu kesalahan kecil bisa membuat posisi langsung melorot. Kini fokus Bali United beralih ke laga berat berikutnya melawan Persita Tangerang di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Sabtu, 25/10. Pertandingan ini disebut-sebut sebagai ujian sesungguhnya bagi Serdadu Tridatu. Tim tamu, Persita Tangerang, bukan lawan sembarangan. Pasukan Carlos Pena sedang dalam performa luar biasa dengan 5 kemenangan beruntun. Mereka datang ke Gianyar dengan semangat tinggi dan keyakinan bisa mencuri poin. Pena menegaskan, timnya tak ingin berpikir terlalu jauh meski harus menghadapi 3 laga tandang beruntun. "Kami hanya fokus 1 laga ke depan, melawan Bali United. Setiap pertandingan kami anggap final," tegasnya. Persita kini mengoleksi 16 poin dan hanya terpaut 5 poin dari pemuncak klasemen, Borneo FC.
Jika menang di Bali, mereka bisa memangkas jarak dan membuat persaingan di papan atas makin panas. Laga Bali United vs Persita nanti bukan sekadar adu taktik, tapi juga duel dua filosofi berbeda. Bali United dengan gaya penguasaan bola dan build up cepat. Persita dengan pressing ketat dan serangan balik mematikan. Stadion Kapten Iwayan Dipta dipastikan akan bergemuruh. Ribuan supporter Serdadu Tridatu akan memadati tribun, menciptakan atmosfer luar biasa yang siap mengguncang mental lawan. Namun, Johnny Johnson tetap realistis. Ia menyadari bahwa laga ini tidak akan mudah. Persita sedang dalam tren bagus, tapi kami main di rumah sendiri. Kami harus buktikan siapa yang paling siap, katanya dengan penuh percaya diri. Musim masih panjang, tapi setiap poin kini sangat berarti. Persaingan di BRI Super League musim ini benar-benar panas. Borneo FC, Bali United, Persita, hingga PSBS Biak, semua punya peluang sama besar untuk bersaing di jalur juara. Bagi Johnson dan anak asuhnya, laga melawan Persita adalah momentum pembuktian. Apakah mereka bisa mengontrol permainan lebih baik? Apakah mereka bisa menunjukkan dominasi sejak awal hingga akhir laga? Semua itu akan terjawab di lapangan akhir pekan ini. Jadi, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Bali United mampu mempertahankan tren positif dan memperbaiki kendali permainan? Ataukah Persita meneruskan kemenangan beruntunnya dan membuat kejutan di Gianyar? Semua mata kini tertuju ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. Bali United bersiap menghadapi ujian berat melawan Persita Tangerang di pekan ke-10 BRI Super League 2025/2026. Semua jawabannya akan segera terungkap di lapangan hijau. Dukung terus perjalanan tim kesayanganmu di BRI Super League, ajang sepak bola paling bergengsi di Indonesia saat ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan berita terkini, analisis tajam, dan sorotan menarik dari dunia sepak bola nasional. Sampai jumpa di video berikutnya.